Annyeong, Hanomaseo. Selamat datang lagi di channel Dawet, di mana film update dan gak update dirangkum di sini. Kali ini saya akan coba rangkum serial drakor bergenre action horror yang lagi naik daun di awal tahun 2023 ini. Berjudul Island, rilisan tahun 2022. Oh ya, alur ini mengandung full spoiler ya. Untuk lebih lengkapnya bisa tonton di Amazon Prime Video. Sebelum nonton, subscribe, share, and like ya, agar channel Dawet makin berkembang lagi. Hatur nuhun. Scene dimulai ketika sepasang kekasih hendak melakukan foto prewed di sebuah hutan. Di sana ternyata terdapat patung yang bernama Doll Harebang. Namun sang calon pengantin istri dengan isengnya mengelus-ngelus patung hingga keluar. Keluar apa hayo? Tidak lama setelah dielus, patung yang bernama Doll Harebang tersebut tiba-tiba terkikis sedikit demi sedikit. Namun tiba-tiba, calon pasutri tersebut disebrot oleh asap hitam, yang mana asapnya mirip asap knalpot Kopaja. Si fotografer yang abis beol, kemudian mencari keberadaan mereka berdua. Akan tetapi, rupanya pasangan tersebut sudah menjadi berubah, mirip Rikudo Senin. Tetapi tidak lama, datanglah seekor nyamuk, seorang manusia, yang membasmi mereka secepat kilat, yang bernama Van. Indah yusinnya, di mana seorang pendeta yang bernama Johan, sedang melakukan ritual pengusiran setan. Namun si pendeta, yang gantengnya mirip saya, kemudian mengusir jurik tersebut dengan santuy. Setelah ritual selesai, pendeta Johan diajak oleh para pendeta lain untuk melihat sebuah ramalan, berupa gambar. Di ramalan tersebut mengisahkan, akan datang seorang AWW, yang jadi penyeimbang di tengah dunia, yang nantinya bakal terjadi lagi kegelapan, seperti dulu. Scene lalu berpindah, ketika seorang wanita bernama Wo Miho, sedang mempromosikan hotel milik keluarganya. Ketika dalam perjalanan, Miho yang merupakan anak dari pemilik hotel tersebut, kemudian dicegat oleh dua orang pria. Lelaki yang gak jelas asal-usulnya ini, kemudian memancing emosinya Miho. Minho yang rupanya pernah belajar bela diri, kemudian membanting salah satu dari mereka. Namun di antara mereka, rupanya sengaja merekam kejadian tersebut. Kejadian ini rupanya menjadi viral, karena Minho merupakan calon pewaris perusahaan grup Dehan. Hal ini akhirnya sampai di telinga ayahnya sendiri, yang mau tidak mau, Miho harus dihukum, karena membuat saham perusahaan ayahnya menjadi jatuh. Miho yang diminta untuk menenangkan diri oleh ayahnya, kemudian direkomendasikan oleh pamannya, yang bernama Paman Jang, untuk tinggal sementara di Pulau Jeju. Miho pun kemudian pergi ditemani oleh sekretaris Kang. Namun sesampainya di bandara Jeju, Miho rupanya sudah diantosan oleh para wartawan. Sekretaris Kang kemudian menyuruh Miho untuk pergi dahulu ke tempat parkir. Namun ketika dia sedang mencari mobil yang dia akan gunakan selama di Jeju, Miho malah bertemu calon pengantin perempuan, yang ternyata lolos dari serangan Van. Miho pun lari ketakutan, dan berusaha sembunyi dari makhluk itu. Namun tiba-tiba,
Fan kembali datang untuk membunuh makhluk tersebut. Miho pun akhirnya selamat. Namun Fan melihat ada sesuatu yang aneh dalam diri Miho, seakan-akan dia sudah kenal lama dengan AWW tersebut. Keesokannya, Fan menemui wanita tua yang bernama Nenek Gem Baekju. Fan pun bercerita pada si Nini, atas apa yang dia temui semalam. Sin lalu berpindah ke latar Jeju kuno, yang rupanya Fan dan Nenek Gem sudah hidup dari zaman tersebut sampai sekarang. Si kepala pendeta mengatakan bahwa Fan salah satu anak yang selamat dari serangan iblis, yang bernama iblis nafsu. Si kepala pun berniat untuk membesarkan anak-anak tersebut untuk dijadikan pembantai iblis. Benar saja, si kepala pendeta membawa 4 anak kecil ke sebuah tempat. Dan tempat itu adalah tempat dikurungnya si iblis nafsu, iblis yang terkuat pada zaman itu. Tetapi, si kepala pendeta malah membelah dada dan mengambil darah si iblis nafsu. Dan lebih gilanya, anak-anak tersebut dimasukkan darah si iblis nafsu ke dalam tubuhnya. Pagi pun tiba, rupanya hanya 2 anak yang selamat dari kejadian malam tadi. Yang ternyata anak itu adalah Fan, dan temannya yang bernama Gungtan. Sin lalu berpindah, ketika Miho dan para ajudannya datang ke sebuah sekolah yang bernama SMA Tamra. Miho datang ke sana, bertujuan untuk menjadi salah satu guru di sekolah tersebut, selama dia tinggal di Jeju. Di saat malam, ketika dia pulang mengajar, dia mendapat laporan tentang salah satu aktor yang membuat dia dihukum sekarang. Rupanya, salah satu pelakunya adalah tangan kanan Miho sendiri, yakni sekretaris Kang, yang disuruh oleh bibinya Miho, yang dimana dia berambisi untuk menduduki jabatan strategis di perusahaan ayahnya. Miho yang kesal, langsung membanting dan memecat sekretaris Kang malam itu juga. Miho yang kesal pun, langsung pergi jalan kaki meninggalkan sekretaris Kang. Namun ketika Kang sedang mencari kunci mobil, tiba-tiba, asap knalpot Kopaja kembali datang, dan menyembur ke arah si Kang. Di sisi lain, Miho pun mulai ketakutan dengan kondisi daerah tersebut, yang gelap dan sepi. Dan tiba-tiba, Miho pun dicegat oleh Kang, yang dimana mulutnya mengeluarkan hilet orok. Kejadian itu membuat Miho pun langsung nyiprit ke dalam hutan. Si Kang yang kesurupan pun iblis nafsu pun, kembali berniat untuk membunuh Miho. Tetapi ketika Miho sedang terancam, Fan pun langsung menebas tangan sekretaris Kang. Ceritanya masih bersambung ya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Assalamualaikum.